Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Purnawati. Saya semester 5, program studi manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya di sini akan mengikuti ujian akhir semester. Materi yang saya ambil tentang perkembangan sistem moneter internasional. Yang pertama, sistem moneter internasional dapat diartikan sebagai pengatur atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara dunia terhadap mata uang lain. Yang kedua, sejarah sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 masa. Yang pertama, pra-perang dunia. Yang kedua, masa perang dunia. Dan masa pasca perang dunia. Periodisasi ini dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik dari sistem moneter internasional yang digunakan sesuai keadaan ekonomi politik dunia dari 3 periode waktu. Yang ketiga, peran dari International Monetary Fund atau IMF ada 6. Yang pertama, untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan cara mendirikan lembaga IMF. Yang kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang diperlukan untuk mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami defisit yang bersifat sementara sampai dapat diatasi dengan secara menyesuaikan tingginya kurs devisa. Yang keenam, untuk memperpendek dan memperkecil besarnya nilai defisit atau surplus neraca pembayaran. Yang keempat, kelompok mekanisme penentuan kurs. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, free float atau mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misal inflasi, perubahan ekonomi, flux akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, kurs mata uang akan berubah. Sistem mengambang bebas juga disebut sebagai free float. Yang kedua, float yang dikelola managed float. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola, yang sering disebut juga sebagai dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan inversi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk investasi menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan menjaga stabilitas kurs agar perubahan kurs cukup teratur.
Mudah Cruz, Lening Aigan dan Fin. Melalui cara ini, Bank Sentral melakukan investasi dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara. Cruz tetap secara tidak resmi unofficial pegging. Melalui cara ini, Bank Sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan atau secara resmi kurs mata uangnya. Yang kelima, kelemahan sistem moneter internasional. Jika sistem moneter internasional dikaitkan dengan emas, yang pada akhirnya menyebabkan saling tergantungan dari antara sistem mata uang hingga menjadi jangka bagi nilai tukar yang tetap atau fixed exchange rate dan menstabilkan inflasi. Ketika sistem Goldstein hancur, fungsi yang bernilai ini tidak bertahan lama dan dunia terjebak dalam rezim inflasi yang terus-menerus. Sistem moneter internasional saat ini tidak mengatur interdependensi atau saling mengait antara berbagai mata uang dan juga tidak menstabilkan harga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.